Salam rahayu saking Padepokan Deling Sumeleh Jati. Ini melanjutkan tentang pertanyaan pemirsa mengenai tentang bambu rajut sukmo yang berhubungan dengan meditasi. Nanti Mbah Imam Subanti atau Umi Badriah nanti akan menjelaskan secara detail mengenai tentang tata cara meditasi yang berhubungan dengan bambu rajut sukmo. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi melanjutkan pertanyaan tentang tata cara meditasi. Jadi kita sebelum membaca ataupun memahami apa arti makna di sebalik bambu ini, awal-awal mula kita harus dibiasakan untuk bermeditasi. Bermeditasi itu adalah jenis merenung, itu hampir sama. Merenung, berzikir, dan menekung ataupun menenangkan pikiran, relaksasi, itu hampir sama. Jadi intinya kita dalam bermeditasi itu untuk mencari makna di sebalik makna, mencari arti di sebalik arti. Dalam konsep kita bermeditasi ataupun menekung, boleh dikatakan menekung atau tafakur lah, apalah, kita itu kan masuk dalam diri kita, diibaratkan dalam bentuk bambu ini kan camplangnya ataupun pedelnya ataupun apa namanya itu rantengnya itu kan masuk ke dalam tubuhnya, masuk ke dalam tubuh secara alami tanpa ada rekayasa apapun, tanpa ada yang melubangi apapun. Itu disimbolkan dalam bentuk tata cara kita bermeditasi, yaitu kita masuk dalam diri kita ataupun masuk dalam bentuk spiritual. Kita masuk dalam jagat gede. Kalau tentang jagat gede dan jagat kecil, jagat besar dan jagat kecil, jagat alit dan jagat gede, itu dunia nyata seisinya ini termasuk jagat yang kecil. Akan tetapi kalau kita sudah masuk dalam bentuk meditasi, itu kita sudah masuk dalam jagat yang besar. Di situ kita menemukan banyak ilmu, menemukan sesuatu yang belum kita temukan. Jadi intinya kalau kita meditasi itu harus relaksasi, harus tenang. Caranya meditasi sedikit saya kupas. Kita bermeditasi itu harus betul-betul paham bagaimana caranya untuk merelaksasikan tubuh ataupun menetralkan tubuh ataupun mengontrol tubuh. Dalam meditasi itu kita tidak mengosongkan pikiran, tapi mengendalikan pikiran ataupun mengelola pikiran. Itu sama saja, mengelola pikiran. Dalam meditasi kita masuk ke dalam tubuh diri kita untuk mencari sesuatu yang sejati, sesuatu yang benar. Kita ketepikan ego, kita ketepikan entah problem-problem apapun. Di situ kita sebagai penonton ataupun sebagai pendengar atau sebagai pemirsa dalam bentuk meditasi. Jadi setelah kita masuk seperti itu, kita akan paham rogoh. Rogoh itu dalam arti bahasa Jawa ini, rogoh itu kan mengambil, masuk. Rogoh itu filosofinya kita ada lubang, kemudian lubang itu kita masuki tangan, itu namanya rogoh kalau dalam bentuk bahasa Jawa. Rogoh itu seperti itu. Jadi kita mengambil sesuatu dari dalam tubuh kita, mengoperasionalkan diri kita untuk mencari sesuatu yang hakiki, untuk mencari guru yang sejati.
Guru yang sejati kita temukan dalam diri kita, bukan dalam diri siapapun. Jadi guru sejati itu sifatnya kebaikan. Kita masuk melalui relaksasi. Kalau bisa kita fokus ke nafas. Dalam bentuk meditasi kita atur nafas sedemikian rupa. Sebelumnya kita kan banyak rekan-rekan ini belajar meditasi ataupun belajar relaksasi. Itu ada yang menggunakan pernapasan segitiga, ada yang menggunakan tahan nafas ataupun lain-lain sebagainya. Itu bagi saya untuk ilmu deling itu kurang efektif. Sebab apa? Kalau kita menggunakan satu nafas, itu relaksasi kita akan seakan-akan akan terjaga, walaupun itu belum maksimal. Tapi kalau kita menggunakan nafas segitiga, itu akan buyar, akan ada penolakan, akan ada tekanan-tekanan dalam batin kita, pikiran kita. Jadi saya sarankan untuk pengkaji deling atau pengaji deling dalam meditasi untuk mencari makna bambu ini, kita menggunakan satu nafas yang halus. Kita fokuskan ke nafas. Kemudian di dalam sistem bentuk meditasi itu, kita nanti akan ada benturan banyak. Bukan mudah itu. Kita akan banyak benturan problem ini, problem itu, problem. Bagaimana untuk cara mengantisipasinya? Kita ikuti saja. Jadi permasalahan yang masuk dalam diri kita waktu kita meditasi itu ataupun cara orang Jawa ini gangguan atau yes gangguan lah. Itu kita ikuti. Kan dalam pikiran kita itu kan liar. Itu liar. Dalam diri manusia itu pikirannya ataupun rasanya itu liar. Disitulah kita harus bisa mengendalikan semuanya itu dengan bentuk ikuti saja. Bukan kita dalam meditasi kalau ada benturan pikiran ataupun bayang-bayang apapun lah, hayalan-hayalan ataupun renungan-renungan ataupun apalah namanya, itu kita ikuti. Kalau kita tolak, itu semua akan menang. Semakin kita tolak, semakin menekan kita, semakin kita penasaran dan semakin kita keingintahuan. Jadi fokus kita lari ke situ. Bagaimana caranya? Kita ikuti sampai titik jenuh, kemudian kembali lagi ke satu nafas. Kita ikuti, setelah itu kembali lagi ke satu nafas. Selama itu kita akan belajar meditasi, kemudian kita menemukan suatu titik yang terlepas dari keegoan, terlepas dari sebuah nafsu, terlepas dari sebuah ini. Nafsu bukan dibuang, tapi dikendalikan atau dikelola. Jadi kita bisa memprogram nafsu itu letaknya di mana dan di mana. Seakan-akan kita mendengar tentang meditasi ataupun mendengar tentang pakem, bambu, rajut sukmo ini kan seakan-akan mudah, meditasi enak aja. Kalau kita mengalami langsung, kalau kita mempraktekkan langsung, di dalamnya itu banyak kompleksitas pemikiran-pemikiran yang sangat mengganggu. Oleh sebab itu tata caranya kita harus ikuti. Setelah jenuh kembali lagi, ikuti kembali lagi sampai titik jenuh kita kembali ke satu nafas. Setelah kita kembali ke satu nafas, kita menemukan di dalam itu kita harus bisa membaca diri kita. Cara wong Jawa ne ngaji sangkan paraning dumadi wedaring jati diri. Jadi awak iki iso ndelok awake dhewe gaito mulai awake dhewe iki urung lahir dalam bentuk ruh sampai kita dalam janin, sampai kita dalam dalam diri kita sendiri bentuk 7 bulan diberi ruh dan kemudian kita keluar. Sampai detik ini di situ kita harus koreksi, mawas diri dan kita selami lagi. Setelah itu kita menemukan sejatinya diri kita sendiri. Sapa to awake iki. Setelah kita menemukan jati kita sendiri, otomatis kita akan sadar bahwa kita adalah ada yang menciptakan. Ya, kalau yang Islam namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lain sang yang menang ataupun sang yang widi ataupun siapa saya tak tahu. Konsep itu adalah tentang ketauhidan. Setelah itu kita memahami konsep-konsep seperti itu, kita akan mudah merasakan namanya rasa. Setelah kita mudah memahami tentang rasa, baru kita aplikasikan tentang bambu ini.
Dari situlah asal usul namanya ngaji deling. Ngandelne eling, ilingi sing kandel. Asal usul ngaji deling dimulai dari situ. Setelah kita bisa mencapai tingkatan siapa diri kita sendiri ataupun dalam bentuk pencerahan, kita akan menemukan problem-problem spiritual dalam hadapan kita. Spiritual itu akan membuat kita kaya? Tidak. Spiritual itu akan membuat kita sakti? Ya, bisa-bisa juga seperti itu. Akan tetapi konsep spiritual yang pertama, kita sudah bersiap diri menghadapi sesuatu yang akan terjadi dalam diri kita. Apakah kita mempelajari spiritual itu kita akan terlepas dari cobaan hidup? Tidak, tetap saja ada. Jadi cobaan hidup ataupun problem hidup ataupun namanya yes coro uangnya coro mungkin cara pewayangannya awake dhewe digodhog ngene kawah condro di muka. Jadi dalam hidup ini kita mengalami beribu-ribu cobaan. Untuk apa kita diberi cobaan seperti itu? Untuk menaikkan kapasitas kita ataupun coro bahasa Arabnya untuk menaikkan makom kita. Manusia tanpa diberi cobaan, makomnya tidak akan naik. Jadi cobaan itu adalah mempertebal iman kita ataupun menguatkan spirit kita. Jadi kita kalau sudah diberi cobaan seperti itu dan berhasil melaluinya, secara otomatis pemikiran kita, makom kita, rasa kita kan naik di bawah orang-orang yang belum diberi cobaan seperti itu. Jadi awake dhewe rada gembleng didik. Alah masalah kaya ngene gampang. Kan ngono. Dalam diri kita, sebab kita sudah melalui, otomatis makom kita naik. Makom itu di situ lah. Jadi pelajaran SD, SMP, SMA kita lalui sampai SMA. Kan cobaan dari SD sampai SMA kan berat. Kita menjawab soal ini itu. Dan kemudian kita melihat problem anak SD, permasalahan anak SD, kita menganggap masalah gampang, ger. Itulah makom. Pencerahan dalam diri kita. Yaitu namanya ilmu. Ilmu itu ibaratnya ilmu ganti lagi. Sebelum kita melakukan sesuatu, itu belum jadi ilmu. Kalau masih dalam bentuk katanya, dari sesepuh, dari siapa, dari kita, dari apa, itu namanya masih katanya. Jadi namanya ilmu, kalau sudah kita lakukan, kita jalankan seperti ini, itu sudah namanya ilmu. Jadi ilmu itu dinamakan ganti laku. Ya seperti itulah. Sedikit banyak tentang pembahasan bambu rajut sukmo, pembukaan awal mula memahami tentang bambu ini, membaca ataupun menyiratkan diri sendiri masuk ke dalam. Guys, semonten ugi niki wau penjelasan saking Mbah Imam tentang tata cara meditasi. Dan meditasi itu sendiri bisa dikatakan gampang-gampang susah. Kalau nggak ada yang memimpin langsung seperti guru mursyid atau yang lainnya, dan ini Mbah Imam Subandi ini bisa membimbing langsung di Padepokan Deling Sumerjati ini yang berada di Kabupaten Tulungagung. Ya begitulah pemirsa. Salam rahayu dari keluarga besar. Semua penjelasan saya itu semoga ada manfaatnya, bisa mengedukasi seluruh masyarakat Nusantara. Jadi kalau ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semua kesalahan itu murni dari saya dan semua kebaikan itu adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai manusia minta maaf atas segala kekurangan. Salam rahayu. Rahayu. Rahayu.